Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang kami sayangi dan yang kami banggakan dan merupakan harapan bangsa, kedua orang tua serta agama. Sehat semua ya. Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Tadi berangkat Alhamdulillah sekolah sehat, Pak. itu sudah minta izin sama orang tuanya ya atau minta restu ya. Ya, Sudah, Pak. Pak. Alhamdulillah. Apapun pekerjaan kita tentu harus minta izin kepada orang orang tua. Tua. Karena Ya. mengapa? Karena ridha Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua. Kemudian Orang tua. wasuhtul ridha walidain. Murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Jadi pertemuan kali ini pelajaran kita sebelum dimulai, Bapak ingin nanya dulu. Tadi sebelum berangkat sekolah sudah sarapan tentunya. Sehat semua? Sudah, Ah, Pak. Sehat, Pak. sehat ya. Sehat. Nah, coba diperhatikan kanan kiri kursi ataupun meja anak-anak semuanya. Itu di sebelah Inem kok kosong. Siapa yang tidak hadir? Oh, Sri, Pak, dah hadir, Oh, Pak. Sri tidak hadir. Iya, izin, Mm-mm. Pak. Katanya ada urusan keluarga, Pak. Oh iya iya. Ah. Iya, Semuanya sehat izin. ya anak-anakku ya. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Pak. sehat. Baik anak-anakku semuanya, kita belajar hari ini yaitu meneruskan pelajaran kemarin mengenai surat At-Tin. Yang kemarin kita sudah mempelajari menulis surat At-Tin. Sekarang kita akan mempelajari hukum bacaan ataupun hukum tajwid pada surat At-Tin. Namun sebelum memulai pelajaran ini, kepada anak kami sebagai ketua kelas, yaitu Said, untuk membacakan doa sebelum memulai pelajaran. Kepada anak kami Said, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di mute itu Rabbi suara saya. zidni Ibni ilma Ilman warzuqni 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 fahman. fahman. Amin. Amin. Terima kasih kepada anak kami Said tadi yang telah membacakan doa. Mudah-mudahan harapan orang tua maupun harapan kita semua diijabah ataupun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak-anakku sekalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita memulai pelajaran ini. Namun agar lebih semangat, mari sama-sama kita melakukan untuk tepuk semangat. Coba dipimpin ini tepuk semangatnya. Iya, anak-anak, teman-teman, ayo kita tepuk semangat. Satu, dua, Dua, tiga. tiga. Tepuk Tepuk semangat. 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 Terima kasih kepada anak kami Inem tadi yang telah melakukan ataupun memberi semangat kepada teman-temannya. Sama-sama, Bapak. Baiklah, kita akan mempelajari yaitu surat At-Tin. Anak-anak semuanya di rumah tentunya mempunyai Al-Quran. Punya, ya Alhamdulillah baik. Kemudian pernah membaca surat At-Tin? Pernah, Pak? Pernah ya. Kemudian mengapa kita itu harus belajar Al-Quran? Mengapa kita itu harus mempelajari Al-Quran dengan tertil, dengan tajwid? Mungkin sebelum Bapak jawab, ada anak kami yang bisa menjawabnya. Jangan takut salah, karena takutlah tidak berbuat. Kalau takut salah, nanti kita tidak berani berbuat. Coba siapa yang bisa menjawab? Mungkin mengapa kok harus mempelajari Al-Quran dengan tertil? Mungkin ada yang bisa jawab, silakan. Saya, Pak. Silakan Inem.
Agar kita membaca Al-Qur'annya itu benar dan artinya itu juga benar, sesuai. Alhamdulillah. Karena kalau bacaannya salah, artinya juga salah, Terima Pak. kasih Inem. Inem ini ya, walaupun kadang banyak mainnya, cuman pemahamannya lebih daripada yang biasa bermain. Baik, Inem, terima kasih, terima kasih. Jadi, Bapak Ya, lanjutkan, mengapa kok harus mempelajari Al-Quran? Karena kalau kita tidak mempelajari Al-Quran dengan benar, itu tadi bacaan-bacaan dalam Al-Quran otomatis salah arti. Dan di dalam sholat, itu sangat diperlukan sekali untuk mempelajari ilmu tajwid. Karena di dalam sholat itu ada namanya rukun qauli dan rukun fi'li. Bukan begitu anak-anak semuanya? ya, Ya. Pak. Jadi di antara rukun qauli, yaitu rukun bacaan, harus fasih dalam membaca surat Al-Fatihah. Kalau itu bacaannya salah, maka sholatnya tidak Tidak sah. sah. Jadi kalau seperti Diansa, umpama bacaan Fatihahnya belum pas, jadi kalau seandainya suruh jadi imam, suruh yang pas saja ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih, Ardi. Kemudian sebelum kita mempelajari pelajaran ini lebih lanjut, otomatis kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran tersebut. Mengapa kok harus mengetahui tujuan pembelajaran tersebut? Karena dengan adanya tujuan, otomatis kita itu tahu arahnya kemana pelajaran tersebut. Yang pertama, setelah membaca surat At-Tin dengan mahrojil huruf dan tajwid yang benar, anak itu otomatis nantinya bisa mengimplementasikan bacaannya di rumah maupun di masyarakat. Masyarakat. Karena kan alangkah lucunya jika kita mukmin tapi tidak bisa mengaji Al-Quran. Al-Qur'an. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mempraktekkan hukum bacaan sukun atau nun mati atau juga tanwin dengan tepat di dalam bacaan surat At-Tin. Kemudian setelah itu tujuannya lagi kita mempelajari ini, siswa dapat membaca dengan kelancaran tanpa terbata-bata agar maksudnya lancar membaca. Apalagi ini sudah mau memasuki, ada lama lagi ya, itu masuk kepada bulan suci Ramadan. Ramadan. Kita nanti dituntut untuk bisa yang namanya tadarus, ya, karena di dalam bulan suci Ramadan itu sangat banyak sekali amaliah-amaliah yang perlu kita kerjakan agar kita nantinya tidak menyesal di kemudian hari. Kemudian tujuan yang keempat, siswa mampu mengatur intonasi dan tempo bacaan sesuai dengan kaidah tartilnya. Ada anak kami yang belum tamat Al-Quran, kelas 4. Macam mana? Ada yang belum tamat mungkin? Masih separuh, Pak. Oh, masih separuh. Lanjutkan ya Said ya, jangan berhenti. Karena mempelajari Al-Quran itu sangatlah mulia. Contohnya saja Samsuri Firdaus, ya, itu kan internasional. Kalau dibandingkan wajah mungkin jauh Gagah Said gitu ya. Cuman kan kalau suara jauh atau keterampilannya dalam membaca Al-Quran ini ya jauh mantap Samsuri Firdaus. Sekarang coba dengarkan bacaan tartil atau murotal bacaan surat At-Tin. Sama-sama dengarkan anak-anak ya, agar semuanya bisa nantinya memahami hukum bacaan dalam surat At-Tin, kemudian membaca Al-Qur'annya nanti lebih semangat lagi. Baik anak-anakku sekalian, coba dengarkan bacaan surat At-Tin ini. At-Tin. Bentar ya, Bapak putarkan videonya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Bagaimana anak-anaknya? Semuanya baik tadi ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Kemudian coba dengarkan lagi yang ini bapak baca. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa kalian jawab dengan benar kalau kalian mendengarkan. Baiklah anak-anak, Bapak akan membacakan surat At-Tin. Anak-anak sekalian, coba didengarkan dengan baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini was-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Sudah dengar semua ya, Nak? Ya. Sudah, Pak. Oke. Pak. Kemudian dari dua bacaan tadi atau dari video tadi, apakah ada perbedaan bacaannya? Siapa yang bisa jawab? Apakah ada perbedaan bacaannya? Ada ya? Ada. Yaitu Bapak baca, mungkin Inem tahu, Inem ada yang salah apa bagaimana bacaan Bapak tadi? Pada bacaan Bapak ada yang kurang tepat, Pak, Oh, tajwidnya. benar, terima kasih. Jadi salahnya itu di mana ini? Jelas makhraj Makhraj. keluarnya huruf-huruf. Iya, makhrajnya, Pak. Jadi Bapak tadi bacanya ada yang salah, yaitu di makhrajil huruf to ya. Huruf to. Iya, toh. Kemudian lagi mungkin yang lain yaitu ada salah lagi bacaannya di mana mungkin Binti mungkin tahu ya. Ya Pak, di tanda bacanya Pak tidak bertasdid. Tanda bacaan. Jadi anak Bapak ini alhamdulillah nampaknya menyimak dan memperhatikan materi ataupun pelajaran yang Bapak sampaikan. Mungkin Binti bisa mengasih contoh mana yang bertasdid bacaan Bapak tadi? Ya Pak, bacaannya yang betulnya Wat-tini waz-zaitun. Alhamdulillah. Anak kami Binti ini mempunyai cita-cita, katanya ingin jadi ustazah dan mempunyai suami kiai. Mudah-mudahan ya. Dan mudah-mudahan anak Bapak yang lain, walaupun yang cita-citanya berbeda, Bapak akan mudah-mudahan semuanya terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan. Selepas mendengarkan video tadi, kita sama-sama membaca surat At-Tin.
Ya, coba perhatikan sama-sama kita membaca surat At-Tin. Bapak baca terlebih dahulu, nanti baru kalian semuanya baca ya. Iya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Coba anak kami mungkin ada yang bisa baca walaupun tidak sampai selesai. Silahkan siapa yang bisa bacakan surat At-Tin ini walaupun tidak sampai selesai. Nah, mungkin Ardiansah bisa membacakan surat At-Tin ini. Satu ayat jadilah ya nak ya. Ya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Terima kasih anak kami Ardiansah yang telah membacakan surat At-Tin. Jadi di dalam surat At-Tin ini ada beberapa hukum tajwid ya. Ada izhar, ada ikhfa dan lain sebagainya. Nanti kita sama-sama untuk mendiskusikannya, yaitu Bapak bagi nanti dua kelompok. Ada yang kelompok tin dan ada yang kelompok zaitun. Jadi yang kelompok tin Bapak bagi kepada anak kami Ginem. Ya, Pak. Kelompok zaitun kami bagi kepada anak kami yang laki-laki ya, yaitu Ardiansah, kemudian lagi Said. Pak. Jadi nanti Bapak kasih ini ya, tugasnya atau LKPD-nya untuk diskusi ayat tersebut. Sudah siap ya? Ya, Pak. Ini tugas LKPD-nya untuk kalian diskusikan. Siapa tadi yang tin, siapa yang zaitun, coba kerjakan dengan baik ya. Bapak kasih Baik, waktu, Pak. Bapak kasih waktu sekitar paling lama 8 menit. Siap? Siap, Pak. Siap, Oke, Pak. terima kasih. Sekarang coba kerjakan. Baik, Pak. Oke. Kerjakan dengan baik ya. Namanya diskusi, harus kerjasama. Ya, sama. Ya, anggaplah ini daripada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya, saling tolong menolong dalam kebaikan. Wala Baik, ta'awanu Pak. 'alal ismi wal udwan. Jangan saling tolong menolong kepada keburukan. Oke, kerjakan ya nak ya. Ya, Pak. Oke, masih ada waktu anak kami untuk mengerjakannya, silakan. Kelompok tin udah siap, Pak. Kelompok tin sudah siap. Bagaimana kelompok zaitun? Udah.
Sudah siap juga. Sudah siap juga kalau begitu itu. Alhamdulillah. Anak kami ini alhamdulillah penuh dengan semangat ya. Penuh dengan semangat belajar. Mudah-mudahan anak kami ini semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Karena anak-anak kami ini adalah merupakan harapan orang tua, ya. Mengapa merupakan harapan orang tua? Karena orang tua itu tidak ada yang hidup terus-menerus, maka nanti dia akan meninggalkan kita ataupun meninggalkan dunia. Jadi anak-anak jangan pernah untuk tidak belajar, untuk tidak menuntut ilmu. Harus menuntut ilmu, wajib menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Kemudian berdasarkan itu pula ada hadis Rasulullah SAW itu bahwa kita ini nanti akan meninggal atau akan habis umur, maka ada 3 hal yang nantinya akan menjadi atau yang bisa menolong kita, ya. Iza mata banu Adam in quta'amulhu illa salasin. Shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun sholihun yad'ulah. Itu ya. Jadi kita ini anak-anak semua yang menuntut ilmu ini termasuk daripada waladun sholihun yad'ulah. Anak yang soleh yang nantinya diharapkan doanya oleh kedua orang tua. Kalau Bapak ini mudah-mudahan saja sebagai daripada ilmu yang bermanfaat atau ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Bila mana nanti Bapak sudah tiada, kalian mengamalkan ilmu yang dari Bapak, maka Bapak itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat tadi. Jadi sudah semua mengerjakan kelompok tadi ya. Anak kami sudah mengumpulkan Sudah, Pak. Oh ya, siap. Sudah. Sekarang setelah mengerjakan, Bapak harapkan kalian itu dari kelompok ada untuk bisa mempresentasikan daripada tugas kalian. Siap Ya, anak Pak. Bapak semuanya? Siap. Ya. Siap, Pak. Oke, Kami dari kelompok TIN udah siap, Pak. Presentasi sekarang ya, Pak. boleh. Silakan. Ya. Baik, teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu untuk memahami surah Atin. Pada bacaan surah Atin, yaitu terdapat ada beberapa hukum bacaan tajwid, diantaranya adalah hukum bacaan ikhfa, yaitu pada bacaan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, di situ ada ketemu nun mati ketemu dengan sin. Nun mati ketemu sin. Maka hukum adalah ikhfa, Pak. Nah, demikian presentasi kami dari kelompok TIN. Terima kasih anak kami. Telah mempresentasikan. Kemudian kelompok Zaitun. Ya, Pak. Oke. Silakan Said. Ya, Pak. Kami dari kelompok 3, ini kelompok Zaitun, akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Salah satunya tadi terdapat dalam surah At-Tin, yakni menemukan bacaan izhar adalah falahum ajrun ghairu mamnun. Maka huruf ra bertemu huruf ghain, maka bacaannya adalah izhar. Ya, terima kasih, Pak. Alhamdulillah kedua kelompok ini anak kami yang telah kami bagi kelompok tadi dengan penuh semangat dan dengan penuh teliti untuk mengerjakan tugasnya. Mudah-mudahan dari awal seperti ini menjadi pelajaran kita ke depannya, khususnya kepada anak kami, kalian itu termasuk daripada takzim kepada guru. Karena kalau kita sebanyak apapun ilmu, kalau kita tidak takzim kepada guru, maka ilmunya itu tidak barokah. Ma huwa barokah? Apa itu barokah? Barokah itu adalah ziyadah bil khair, bertambah-tambah kebaikan. Namun walaupun Said sudah
mungkin kemarin pernah dapat juara dalam tilawah, jangan pernah sombong. Karena sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, itu adalah pemberian dari Allah. Nah, bahkan yang banyak ilmunya, ya, itu tidak pernah sombong. Seperti Sayyidina Ali, seperti Rasulullah. Nah, kan ada tuh dalam syairnya tuh, Ana Madinatul Ain wa Ali babuha. Nah, kata Rasulullah, saya ini kotanya ilmu. Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu, tapi tidak pernah sombong. Bahkan nasihatnya Sayyidina Ali, mantalami harfan wahwa abdun, siapa orang yang mempelajarkan aku satu ilmu, maka saya ini adalah hambanya. Paham ya anak-anakku sekalian ya? Paham, Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau Bapak tanya, surat At-Tin itu terdiri dari berapa ayat? Surat Ayat, Pak, At-Tin ya. terdiri dari berapa ayat? Said? Ya, betul. Terima kasih Said ya. Oke. Kemudian setelah ini terbagi kelompok ya. Sekarang ada latihan individu atau latihan masing-masing. Dikerjakan ya. Oke, terima kasih. Bisa dimulai sekarang kita kerjakannya. Nah, ya, nanti Bapak periksa ya. Ya, Pak. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Paling lama, atau ini kan soalannya sangat mudah sekali ini ya. Kemarin sudah kita ajari, ini tinggal mengulang saja. Bapak kasih waktu 3 menit saja ya. Tambah, Pak. Oke. Tambah ya. Ya, 2 menit tidak apa-apa. Mulai ya, mulai kerjakan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Hah, Inem sudah siap ya? Belum, Pak. Oh, Uci kayaknya udah belum. siap tuh. Oh, sudah siap. Belum. Oh, Uci ini karena rajin belajar mungkin ya. Nah, atau Ya, Pak, karena kawan yang lainnya mungkin rajin belajar, cuman belajarnya itu mungkin belajar di Shopee. Jadi beda dengan Uci. Dicontoh tuh Inem ya, Uci itu dicontoh agar nanti kalian mendapatkan nilai yang baik. iya, Pak. Kadang Uci tidak mau ngajarin tuh, Pak. Oh, Mau kok, Pak. jangan begitu ya Uci. Mau, Pak. Inem tuh yang nggak mau. Kita selagi di Oh, dunia inilah berkawan hidup ya. Oke, sambil ya, ngobrol, Pak. sambil ini sudah siap ya. Nah, Bapak Ya, periksa Pak. nih. Oke, sudah siap. Ya. Kemudian dari pelajaran ini tadi dapat kita simpulkan. Mungkin ada anak murid yang ingin menyimpulkannya. Baiklah, kalau begitu sama-sama didengarkan kesimpulannya ya. Bahwa di dalam surat At-Tin itu ada bacaan idgham bihunah, ada bacaan ikhfa, kemudian lagi ada bacaan izhar. Huruf izhar itu ada 6. Siapa yang bisa jawab? Anak kami semuanya? Saya, Pak. Nah, gantian ya Ardiansah sama Said ya, boleh. Ya. Siapa mau Huruf, duluan ini jawab? Ardiansah atau Said? Silakan. Huruf izhar ada berapa Ardiansah? huruf izhar ada 6. Nah, coba sebutkan anakku. Ha, kho, ain, ghin, ha, hamzah. Nah, pintar. Oke. Pintar, Diansa. Besok kalau Lebaran jangan lupa ke rumah Bapak ya Ardiansah. Bapak mau kasih THR. Karena anak Bapak ini rajin belajar. Nah, kawan yang lain kalau mau kasih THR rajin juga belajar ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Jadi pelajaran kita sampai di sini.
sebelumnya untuk menutup pelajaran ini, Bapak ingin tanya nih, belajar dengan Bapak surat At-Tin tadi bagaimana? Apakah jenuh, apakah bosan, ataukah tidak senang? Anak-anakku semuanya? Sangat senang, Sang. Pak. Alhamdulillah. Sangat menyenangkan sekali, Pak. Ya, Jangan menyenangkan. tidak senang belajar Al-Quran ya. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah kitab umat suci Islam ya. Bahkan Al-Quran itu adalah hudalinas, petunjuk bagi manusia ya. Kemudian petunjuk bagi manusia, tapi manusianya yang mana? Yang bertakwa. Itu ya. Ya, Mungkin Pak. anak-anak sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, ada yang mau tanyakan, silakan. Selagi Bapak bisa jawab, Bapak jawab. Kalau Bapak tidak bisa jawab, mungkin jadi tugas atau PR Bapak di minggu akan datang, Bapak jawab. Kalau ada yang ingin nanya. Cukup, Pak. Oke, kalau cukup. Tadi anak-anak bilang sudah menyenangkan ya. Jadi di Ya, rumah anak-anak jangan ada yang mengalahkan minat atau mengalahkan kegiatan yang lain dengan tidak belajar Al-Quran. Harus wajib membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu kita membacanya satu huruf kalau dalam keadaan berwudu sudah berapa pahala, ya kan? Di dalam Al-Quran itu bermacam-macam obat, termasuk kalau kita nanti mungkin ada teman yang kena jin, kita bacakan surat jin. Antara lain kita bacakan surat An-Nas, ya. Jadi semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi jangan pernah bosan ya baca Al-Quran ya anak-anakku semuanya ya. iya, Pak. Kalau tidak bisa baca Al-Quran, nanti orang tua kita akan menangis di dalam kubur. Mengapa? Seharusnya mendapatkan kiriman doa, bacaan Al-Quran, bacaan Yasin. Tapi yang didapat apa? Bacaan WA, bacaan SMS, dan lain sebagainya. Sedih kan? Sedih ya anakku semuanya ya. Itu ada tuh lagu syairnya. Kalau Jawanya tuh saben malam Jumat ahli kubur tilik ngomah nyuwun diparingi tetunggo sekalimah. Itu kalau bahasa Indonesianya, setiap malam Jumat ahli kubur itu pulang ke rumah minta kirimi bacaan doa, bacaan Yasin, bacaan Al-Quran. Ya anakku semuanya ya. Baiklah, kita tutup pelajaran ini yaitu dengan bacaan doa. Mungkin kepada anak kami Said untuk membacakan doa sesudah belajar. Kepada anak kami Said silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak kami Said yang telah membacakan doa. Jadi pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan lagi pelajaran surat At-Tin, yaitu mengenai mat atau panjang bacaan pada ilmu tajwid di dalam Al-Quran. Jadi demikian pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan izin Allah. Terima kasih anak-anakku semuanya. Tetap semangat belajar. Walaupun mungkin nanti selepas ujian ini anakku libur semuanya. Jangan libur baca buku. Jangan libur belajar. Siap anakku semuanya?
Ya, Siap. Pak. Terima kasih anakku ya. Bapak mohon Ya, maaf Pak. kalau ada kesalahan. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.